Pemirsa, elektabilitas Basuki Cahayapurnama diperkirakan merosot drastis pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Namun hal itu dibantah tim pemenangan Ahok Jarot, bahkan tim sukses Ahok Jarot yakin akan menang dalam satu putaran. Akankah tekad tim pemenangan Ahok Jarot ini menjadi kenyataan atau justru sebaliknya? Untuk mengupas lebih dalam masalah tersebut, saya akan berbincang dengan Ketua DPP PD Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, dan telah bergabung pula bersama kami melalui sambungan telepon, peneliti lingkaran survei Indonesia, Aji Alfarabi dari Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, Bang Komar. Selamat sore. Selamat sore, Mas Aji, di Bandung. Oke, kita masih menunggu sambungan komunikasi dengan Aji Alfarabi yang sore berada di Bandung. Bang Komar, kalau kita melihat survei dari LSI dari lingkaran survei Indonesia, elektabilitas Pak Ahok tinggal 10,6%. Apa upaya dari PDIP untuk menaikkan lagi elektabilitas Pak Ahok dan Pak Jarot? Ya, upaya kita kan tentu harus kerja keras ya. Tapi sebelum kita masuk ke upaya itu, survei ini kan juga harus kita pelajari, juga kita pertanyakan kenapa dari sekian lembaga survei yang selalu memberikan survei nilai terendah dari survei pertama, kedua selalu LSI. LSI ya. Lingkaran maksudnya? Ya, lingkaran survei Indonesia ya. Padahal lembaga lain tidak ada yang merilis sampai ke situ. Kemudian baru berapa waktu yang lalu LSI juga memberi angka 24, sekian persen. Kalau saya tidak salah ya, bisa terkoreksi. Tetapi kemudian sekarang turun, drop dari 24 tinggal 10,6. Ini satu, kalau saja hasil yang bergeser dari Pak Ahok itu, kemudian kan itu otomatis, logikanya kan bergeser, langsung menaikkan pasangan lain. Salah satu dari, tapi ini tiga-tiga semua turun. Itu yang saya juga mau dengar dari adinda saya, Alfarabi, memberi penjelasan. Kalau dari survei internal PD Perjuangan sendiri, pasca ditetapkan sebagai tersangka, berapa persen elektabilitas Pak Ahok? Masih tetap di atas. Di atas itu sampai angka 20%? Ya, masih di atas 20%. Ya. Artinya masih urutan pertama dibandingkan masih dua kandidat lainnya? Masih tetap urutan pertama. Kalau survei jujur, pasti di urutan pertama. Ya. Dari tiga kandidat. Jadi menurut Anda ini survei tidak jujur seperti itu ya? Bukan saya tidak bilang tidak jujur, tapi kan belum ada argumentasi dari teman-teman. Baik, kita akan menuju Bandung. Halo Mas Aji, bisa mendengar suara saya dari studio, dari Jakarta? Ya, halo Mas Aryo, Bang Komar. Survei pada tanggal 31 Oktober hingga 5 November sebelum Pak Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi ada pertanyaan, jika Pak Ahok jadi tersangka, bagaimana preferensi pemilih yang Anda survei seperti itu? Apakah hasil ini bisa dikatakan valid untuk saat ini, Mas Haji? Iya, yang pertama, ini kan survei yang sama ya. Survei yang kita lakukan di tanggal 31 Oktober sampai tanggal 5 November 2016 ya. Jadi ini survei yang sama yang kita rilis 2 kali ya. Jadi survei rilis pertama di mungkin 2-3 minggu kemarin, yang hasilnya memang Pak Ahok masih nomor 1 ya, di angka 24,6%. Kemudian disusul Pak Agus 20,9% dan Pak Anies ya di angka 20,0%. Jadi ini survei yang sama. Kemudian dirilis kedua kita kemarin, memang karena di saat yang bersamaan waktu kita survei di akhir Oktober, memang ada pertanyaan survei yang kita tanyakan ke publik ya, ke publik DKI, jika Pak Ahok ditetapkan sebagai tersangka, siapakah yang Bapak Ibu pilih? Nah, di situ kita cantumkan 3 nama ya, tetap 3 nama, 3 pasangan nama, ada Pak Ahok, Pak Jarot, kemudian Pak Agus dan Pak Ibu Silvi, dan yang terakhir Pak Anies dan Sandi ya. Jadi hasilnya ternyata berubah ya. Mengapa berubah? Karena memang ada status tersangkanya. Jadi dengan adanya status tersangka, maka pendukung atau pemilih Ahok yang awalnya mendukung Ahok itu kemudian dalam posisi wait and see ya. Jadi wait and see ini artinya mereka masih melihat regulasi ataupun status hukum ke depan dari Pak Ahok. Jadi mereka yang masih wait and see ini sebetulnya masih punya peluang sebetulnya balik lagi ke Pak Ahok atau bahkan berpindah istilahnya ke kandidat yang lain. Jadi ini sebetulnya
situasi saat ini. Artinya masih bisa kemungkinan berubah ya. Kita lihat nanti ke depan seperti apa kemudian Pak Ahok, Pak Jarod dan timnya kemudian melakukan membangun kembali image Pak Ahok ini yang saat ini ditetapkan tersangka. Jadi bagi saya ini situasi saat ini dan kita lihat ke depan bahwa tidak menutup kemungkinan posisinya bisa berubah ya. Baik, Bang Komar, apa yang ingin PDIP kritisi dari hasil penelitian LSI ini, surveinya? Ya, kita tidak, ini kan satu lembaga riset ya, ada metode, ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Cuman yang kita kritisi cara jatuhnya itu kayaknya itu yang harus dijelaskan dengan baik ya, apakah benar seperti itu. Kalau dari 24 langsung drop sampai ke 10,6. Tapi bisa juga karena demo yang begitu besar membuat orang pendukung Ahok itu dia memilih untuk tidak menyampaikan pendapatnya, nanti dilempiaskan di saat hari pencoblosan. Artinya seperti ada silent majority seperti halnya Donald Trump di Amerika itu yang harus yang bisa memutarbalikkan statistik lembaga daripada dia ngomong diam aja, nanti hari pencoblosan baru dia coblos. Oke, itu baik. juga bisa terjadi seperti Mas Haji, tanggapan Anda? Ya sebetulnya turunnya hasil survei ini bukan sesuatu yang kita melihat bukan sesuatu yang luar biasa ya, karena kita tahu bahwa status tersangka itu memang sangat mengganggu ya dari sisi elektoralnya Pak Ahok ya. Jadi tapi ini sebetulnya sekali lagi bahwa ini situasi saat ini masih bisa berubah. Kita punya banyak kasus ya sebetulnya ya. Misalnya ada beberapa daerah pilkada di daerah lain ya, yang calon bupati atau calon gubernurnya ditetapkan sebagai tersangka, tapi bisa terpilih itu ya dalam pilkada. Artinya apa? Memang itu sangat tergantung pada dua hal ya status ini. Yang pertama adalah seberapa besar kemudian publik tahu tentang kasus ini, dan yang kedua adalah seberapa besar kemudian publik percaya. Persoalannya memang dari LSI untuk melakukan survei berikutnya setelah Pak Ahok benar-benar ditetapkan sebagai tersangka. Karena pertanyaan kemarin adalah pertanyaan sebelum Pak Ahok jadi tersangka. Oh iya, yang kemarin betul, itu kan pertanyaan simulasi ya. Jadi karena pertanyaan simulasi sebelum Pak Ahok jadi tersangka, maka tadi yang kita sampaikan memang posisi pemilihnya Pak Ahok dalam wait and see ya, melihat kemungkinan apakah regulasi KPU, regulasi dalam undang-undang pemilu masih memungkinkan Pak Ahok dan Pak Jarod untuk misalnya kalau terpilih tetap dilantik sebagai gubernur ya. Jadi masih wait and see. Kita lihat nanti di survei kita di bulan Desember nanti apakah kemudian bisa berubah. Kita yakin bahwa dinamika pilkada DKI ini masih sangat dinamis. Tadi kami sangat setuju dengan pernyataan Bang Komar ya, bahwa swing voters atau undecided voters ini memang masih cukup besar ya di DKI, dan dinamika suara yang begitu cepat dan bisa berubah ini sebetulnya bisa nanti mengejutkan ya hasilnya. Tapi ya semua nanti kembali ke calon masing-masing, dan kami pikir bahwa PR terbesar Pak Ahok Jarot adalah dimana meyakinkan publik bahwa status tersangka ini bukan persoalan yang serius buat mereka ya. Baik, Mas Haji Al-Farabi, peneliti Lingkaran Survei Indonesia, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di iNews Petang. Selamat sore, Mas Haji. Selamat malam, Mas Aryo, Bang Komar. Baik, selamat malam. Bang Komar, apakah masih yakin Pak Ahok dan Pak Jarod bisa menang satu putaran Februari nanti? Target kita harus menang satu putaran. Makanya kita sekarang konsolidasi organisasi ditingkatkan kan. Dan dalam pemilih Indonesia itu ketika melihat orang ada terkesan atau dalam tanda petik teraniaya, pasti tingkat soliditas pendukung meningkat. Itu yang pernah dialami oleh Ibu Mega ketika peralihan dari Orba dan juga Pak SBY ketika di Demokrat ketika itu ya? Ya, itu kan pengalaman sejarah Indonesia seperti begitu. Lahirnya tokoh-tokoh besar itu dari peristiwa seperti itu. Jadi Anda masih tetap yakin Pak Ahok dan Pak Jarod bisa menang satu putaran? Ya. Dan masih solid partai-partai pendukung? Masih. Tidak ada yang berubah? Konstelasi? Tadi supaya sebagai simbol pemersatu kan pimpinan partai besar bertemu kan. Berarti masih menyatakan satu tekad untuk
Baik, Pak Komarudin Watubun, terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami di Angin Sepekan. Selamat sore Pak Komar. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo hari ini memberikan arahan pada rapat kerja teknis fungsi Satuan Intelijen dan Keamanan. Mendagri menegaskan kepada Intelkam Polri agar menjaga stabilitas dalam negeri selama berlangsungnya Pilkada 2017. Dan berikut kutipan keterangan pers Menteri Dalam Negeri siang tadi. Saya tadi menyampaikan mencermati gelagat perkembangan dinamika, stabilitas daerah itu kata kunci agar pembangunan bisa sukses, garis kebijakan pusat dan daerah tidak terpotong, bisa berjalan dengan baik, dan yang ketiga, mencermati setiap gelagat perkembangan dan dinamika. Jadi saya tidak ngajari masalah-masalah jaringan intelijen, saya kira itu sudah tugas utama Intelkam Polri, baik pusat maupun daerah. Kami hanya menyampaikan dari sisi pemerintah daerah. Untuk pilkada, kami tadi menitipkan bahwa mempetakan daerah-daerah yang bisa menimbulkan gejolak. Kalau sekarang ini ingat ada 101 daerah, tapi fokus seluruh teman-teman media ini kan hanya seolah-olah pilkada itu di DKI. Saya kemarin ke Banten, sepi Banten itu. Banten juga ada pilkada provinsi. Bangka Belitung ada pilkada provinsi. Gorontalo ada. Sulawesi Barat ada. Ya, karena DKI itu adalah barometer yang ada. DKI yang harus dicermati dengan baik, mempetakan wilayah-wilayah sampai tingkat TPS, mana-mana yang rawan, sehingga pengalaman Pilkada 269 di tahun 2015-16 ini, di 2017 akan bisa solid untuk modal dasar di Pilkada serentak tahun 2018, karena ada daerah besar seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, ini saya kira masuk daerah besar di Pilkada serentak tahun 2018 untuk memasuki Pilkada di Pileg dan Pilpres tahun